sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia, itu berita bagi isi dunia. Halo sahabat Sudirman semua, selamat pagi dan selamat Paskah. Masih dalam sukacita perayaan Paskah. Kita akan memasuki esok hari Minggu Paskah yang ketiga. Mari sebelumnya kita siapkan diri, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas sukacita yang terus Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk membaca, mengertinya, tapi juga melakukan apa yang kami renungkan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama kita diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangnya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan bersila-lah di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang di tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Lakukanlah seperti yang kau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah, katanya, "Cepatlah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian ia mengambil dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sementara mereka makan. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, sehingga mereka tidak membalasnya dengan mengundang engkau lagi, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Sudirman semua, menarik sekali kita membaca dari Lukas 14 ayat 12 sampai 14 tadi. Rasanya tidak mungkin ya kita mengundang orang yang
tidak kita kenal ataupun tidak dekat dengan kita. Malah kan yang umum terjadi adalah kalau kita datang ke pernikahan orang atau syukuran atau kebaktian ulang tahun, perayaan ulang tahun pernikahan, apapun itu, biasanya kita akan mempertimbangkan datang karena pada saat yang lalu kita juga diundang datang. Tapi justru bacaan kita hari ini kebalikannya. Jangan mengundang orang yang kira-kira justru akan membalasnya. Itu mah biasa kalau menurut bacaan kita. Nah, apa yang maksud Tuhan dalam bacaan kita hari ini? Maka yang mau diangkat adalah soal membalas kebaikan. Pemberian, saudara-saudara, akan menjadi pemberian kalau itu tidak berbalas. Apa maksudnya? Misal saya berbuat baik kepada saudara, bahkan kalau kita hitung-hitungan saya pernah menolong teman saya 10 juta misalnya. Maka di lain kesempatan saya berharap dan meminta tolong kepada teman yang sama, nominal yang kurang lebih sama. Sembari sambil berpikir, dulu kan saya pernah nolong dia. Masa iya dia gak menolong saya sekarang, apalagi dia sudah sukses. Dan tentu kita sebagai sahabat yang pernah ditolong akan juga menolongnya. Kurang lebih begitu. Tetapi itu akan menjadi transaksional. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan hubungan kasih itu harusnya tidak transaksional. Memberi yang sesungguhnya adalah berharap tidak akan pernah kembali apa yang kita beri. Bahkan dengan jumlah, intensitas, bentuk yang sama. Kalau kita pernah berpikir akan memberi dan berharap suatu saat nanti kita akan mendapat yang sama pula dari orang yang sama, maka itu sebetulnya belum menjadi pemberian. Itu baru sebatas transaksi. Berharap kita akan mendapatkan hal yang sama, bahkan mungkin berharap lebih besar. Maka pesan Paskah, menjelang Paskah ketiga esok hari, kita diingatkan Yesus itu sungguh-sungguh memberi kehidupannya sampai mati dan bangkit. Tidak ada harapan apapun untuk kita membalasnya, dan memang tidak bisa. Oleh karena itu, selamat merayakan Paskah, tapi juga selamat memberi tanpa berharap untuk membalas. Dan dibalas dengan kebaikan yang sama. Sebab biarlah pemberian kita akan menjadi pemberian, sehingga kita tidak perlu mengharapkan balasan yang sama dari orang yang sama. Selamat memberi tanpa berharap balasan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab dari-Mu kami belajar betapapun kami ingin memberi, mungkin di dalam hati kecil kami berharap suatu saat nanti mereka tidak melupakan kebaikan yang telah kami lakukan. Ampuni kami jika kami masih berpikir seperti itu. Dan biarlah ada ketulusan, kemurnian dari setiap pemberian kami untuk tidak mengharapkan balasan. Dan biarlah setiap pemberian kami adalah pemberian, persembahan yang terbaik. Begitu pula diri kami, iman kami, sehingga kami tidak berharap Engkau melakukan apa yang kami inginkan dengan berbagai persembahan kami. Uangkah, pelayanan kami kah, waktukah, apapun. Biarlah persembahan kami untuk-Mu adalah syukur kami bahwa kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan-Mu, bahkan pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu. Maka ajar kami memberi dan mempersembahkan dengan tulus. Tuhan, saat ini kami juga bersatu hati untuk para sahabat kami yang berulang tahun. Tamara, Marcella, Bapak Susangka, Dr. Budi, Ibu Herlina, Ci Beatrix, Ibu Meti, Jeremy, dan Ferin. Tuhan, tambahkan bukan hanya usia tapi hikmat, agar mereka semakin giat memberi diri, memberi waktu, memberi uang, apapun, sebagai wujud syukur mereka telah merasakan kebaikan diri-Mu, pengorbanan-Mu
di dalam kehidupan mereka. Berkati segala hal yang mereka lakukan agar menjadi berkat bagi dirinya, bagi keluarga, bagi kehidupannya. Tuhan, kami juga mau bersatu hati buat mereka yang masih terus berjuang untuk sembuh dan pulih. Ibu Lina Nur Cahyani, Bapak Yusuf Aceng, bahkan nama-nama yang tidak tersebut tapi dalam kondisi pemulihan. Keyboard, Adi, dan tentu akan banyak di situasi dan cuaca yang begitu bergejolak. Tuhan yang bimbing agar pemulihan terjadi dengan penyertaan Tuhan. Maka Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami ingin terus memberi diri dengan tulus tanpa berharap balasan yang sama. Bapa kami di surga, kami juga bersatu hati untuk berdoa bagi pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi dan sekitarnya. Juga pemerintah bangsa ini dan jajarannya. Biarlah mereka yang sudah terpilih dan bersumpah dalam jabatannya sungguh membawa kemajuan bagi kota tempat kami tinggal ini. Bahkan bagi negara Indonesia, jauhkan mereka dari keinginan korupsi. Juga berkatilah GKI Sudirman dan semua pelayanan mulai dari anak sampai lansia, agar bersatu hati dalam setiap program dan dapat berkarya sesuai talenta masing-masing. Di dalam Kristus kami berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah